Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk datang ke majelis yang mulia ini, di mana di sini hadir insya Allah para malaikat yang datang hadir bersama-sama kita di majelis ilmu, mendoakan setiap orang yang hadir di sini satu persatu, Bu. Doanya apa? Ya Allah, rahmatilah orang ini. Ya Allah, kasihilah orang ini. Begitu. Bahkan sebelum kita berangkat dari rumah, para malaikat itu sudah menyambut kita, melebarkan sayapnya, mengiringi perjalanan kita dari rumah masing-masing. Sehingga perjalanan yang sangat jauh tidak terasa jauh, tapi terasa nikmat. Terasa dekatnya tetap saja jauh ya. Tapi dengan jauhnya itu kita terasa apa? Nikmat. Ya, walaupun dihadang banjir. Ada yang kena banjir, Bu? Ada, tapi selamat ya. Alhamdulillah bisa melalui. Itu atas izin siapa, Bu? Allah. Berarti Allah tuh sayang sama kita. Allah tuh cinta kepada kita. Kenapa? Karena Allah memberikan keinginan, menggerakkan hati kita untuk hadir ke majelis ilmu ini. Sehingga dengan kita hadir ke majelis ini, insya Allah Allah akan menurunkan ketenangan. Bapak Ibu, kalau kita masuk masjid pasti tenang ya. Tenang. Saking tenangnya sampai apa? Nundutan. Ya, teka raos Ustaz nyarios naonnya tadi tanya. Wah, gitu. Nah, makanya supaya tidak nundutan, bagus tuh sambil bawa buku catatan. Ya, dicatat setiap ilmu yang disampaikan. Meh teu nundutan. Yang berikutnya juga untuk mengikat ilmu. Ya, sering saya sampaikan bahwa ilmu itu bisa hilang begitu pulang dari sini, baru lupa weh gitu. Apa ya tadi teh Ustaz nyampein apa ya? Nah itu deh, pokoknya malah gitu weh. Kayak tinggal di YouTube rekaman. Nah begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, insya Allah pagi hari ini kita akan lanjutkan sharing kita terkait dengan menjadi pribadi Muslim yang excellent. Excellent itu adalah pribadi yang terbaik, pribadi yang mulia. Indikasinya adalah dengan apa, Bu? Pak, akhlakul karimah. Karena Rasulullah diutus ke dunia ini diantaranya adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak itu ada 4. Pertama, akhlak kita kepada Allah. Saya ulang ya, bisi hilap deui. Al akhlaku ma'allah. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Al-akhlaku ma'an nafsi. Yang ketiga, akhlak kepada orang lain. Al-akhlaku ma'an nas. Dan yang terakhir adalah al-akhlaku minal kauni, bersama dengan lingkungan hidup kita. Nah, kemarin 2 pertemuan kita sudah membahas bagaimana al-akhlaku ma'allah. Akhlak kita kepada Allah diantaranya adalah dengan apa? Menjaga hak-hak Allah. Apa diantaranya hak-hak Allah itu? Yang pertama apa, Bu? Almarhum, artinya, Bu? Yang senantiasa diharapkan pertolongannya, perlindungannya. Jadi diantara kita berakhlak kepada Allah, ketika kita berharap, ketika kita minta tolong kepada siapa, Bu? Pak? Kepada Allah. Itu diantara hak Allah, akhlak kita kepada Allah. Bahkan dalam urusan yang sangat kecil kita minta tolong kepada Allah. Gitu. Nah, yang kedua, al-mahbub. Apa itu? Menjadikan hanya Allah yang dicintai gitu. Hadirkan dalam diri kita
cinta kepada Allah. Nih kalau Allah sudah cinta kepada kita, kepada hambanya, dalam hadis sebutkan Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada seluruh penghuni langit dan bumi bahwa aku mencintai hambaku si fulan. Begitu. Maka cintailah hambaku itu oleh seluruh makhluk di langit dan seluruh makhluk yang di bumi. Jadi balasannya luar biasa ketika Allah mencintai seorang hamba. Maka itu yang harus kita kejar. Bagaimana kita mencintai Allah. Beberapa pertemuan dengan Ustaz Am sudah dibahas ya. Kemarin apa temanya? Lautan bernama cinta ya. Nah yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di antara akhlak kita kepada Allah adalah hanya Allah lah satu-satunya yang kita taati. Ya. Jadi ketika kita sudah meyakini beriman kepada Allah, konsekuensinya adalah taat. Ya. Mari kita lihat di surah Al-Anfal. Al-Anfal surah nomor 8. Ayatnya 24. Surat nomor 8 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Anfal ayat 24. Sudah ketemu? Surah nomor 8 ayat 24. Halaman 179 Al-Quran Mu'asir ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah oleh kalian, lillahi, istajibu lillahi walirrasuli, ya, penuhi dengan semangat. Idza apabila da'akum, Allah memanggil kalian, lima yuhyikum, terhadap apa-apa yang menghidupkan kalian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbihi, ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepadanya kamu akan kembali dikumpulkan. Nah di sini Allah menyuruh kita untuk apa? Ketika Allah menyeru kita, istajibu. Apa istajibu itu? Menyambut. Bersegera menyambut ketika dipanggil. Ya. Ketika ada panggilan, nih Bapak Ibu, akan muncul 3 kelompok. Ketika ada panggilan, akan terkumpul 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang bersegera menyeru panggilan itu. Ketika dipanggil, ke sini, dia segera berlari. Ya. Yang kedua, ada yang ketika dipanggil, hare-hare, diam aja, santai we gitu, kalem gitu. Kayak deui. Nanti lagi. Yang ketiga, yang ada yang dipanggil malah lari, lompat, kabur, ya. Nah, 3 kelompok ini digambarkan sebagai pertama, ketika Allah menyeru kepada manusia, kelompok pertama yang segera menyambut seruan Allah itulah kelompok orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Siap, gitu ya bahasa pemandonya. Ada apa ya Allah? Siap. Itu orang yang beriman. Yang kedua, ketika dipanggil ada yang menunda, hare-hare, nyantai we. Itu adalah orang-orang yang munafik. Dan yang ketiga, ketika dipanggil malah lari adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir. Nah makanya
ketika Allah menyuruh kita ada di kelompok yang mana nih? Ya, kalau kita bersegera menyambut perintah Allah, maka itulah orang yang beriman. Ketika panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang yang beriman tanya apa? Alhamdulillah ya Allah, siap untuk salat. Itu orang beriman. Hatinya ringan, mudah, bersegera. Bersyukur kalau kita memiliki hati seperti itu. Tapi yang dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak 5 menit deh. Kayak pamang nuju masak. Kayak 5 menit deh nuju iklan. Ya. Menunda-nunda itu adalah di antara bentuk kelalaian. Hati-hati, karena itu bisikan setan. Ya. Nah, makanya kita harus hadir. Nah, orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi bersegera menyambut seruan Allah yang membawa kepada kehidupan. Apa? Kehidupan hati kita. Kalau kita taat kepada Allah, bersegera menyambut perintah Allah, antusias, ya, antusias itu semangat, ya, bersungguh-sungguh. Kalau bapak ibu bersungguh-sungguh mau sholat, cirinya apa? Bersungguh-sungguh mau sholat, ya, gerak cepat, wudunya terbaik, menghadirkan wudu yang terbaik. Apalagi bu? Tumaninah jelas, berpakaian yang terbaik, bukan yang baru. Gak mesti yang baru maksudnya ya, yang terbaik, yang bersih, yang suci, ya, dan berusaha menghadirkan kekhusyuan, ya. Di antara bentuk menghadirkan kekhusyuan adalah kita yakin bahwa pada saat kita sholat, sesungguhnya kita sedang bertatap muka dengan Allah, bertemu, walaupun tidak terlihat. Sesungguhnya Allah melihat kita. Dan kadang kita kalau lagi sholat, ketika takbir pertama yang muncul apa Pak, Bu? Allahu Akbar. Didinya kunci mobil teh. Aduh, hujan pepoyan can diangkutan. Riwe. Ya. Berarti kita belum mempersiapkan tuh. Ya. Karena orang yang antusias memenuhi panggilan Allah tuh semangat. Ya, dan prepare-nya benar-benar gitu. Ya, menghadirkan sholat yang terbaik, seolah-olah itu udah sholat terakhirnya gitu. Ya, sehingga sungguh-sungguh Allahu Akbar. Begitu tergambar wayangan yang lain, segera palingkan khusyuk. Tapi terkadang nyarios khusyuknya batal salatnya. Khusyuk nggak bisa. Nanti salatnya jadi batal tuh ya. Dalam hati saya, ya Allah, kembalikan. Fokus lagi kepada Allah. Nah itu. Ada perintah saum segera, ada perintah kurban segera, ada perintah zakat, infak, sedekah, wakaf segera. Itu menunjukkan apa? Istajibu, menyambut. Taat kita kepada Allah. Ibadah kita diikhlas dengan dasar ikhlas kepada Allah, itu yang akan menghidupkan hati kita. Bapak Ibu, pernah hati kita merasa mangkal, kesal, itu ujug-ujug tiba-tiba? Nah, boleh jadi kita saat itu sedang jauh dari Allah. Kita tidak merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, boleh jadi. Ya. Dan di antara yang bisa membuat hati kita mati itu adalah jarangnya kita ke majelis ilmu. Yuk Bapak Ibu, kalau nggak ke majelis ilmu sabulan gersang hati kita. Karena hati kita ini hanya bisa subur, bisa hidup dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah, dengan mendengarkan ilmu. Ya, sehingga kita teringatkan. Karena manusia itu sifatnya lupa, nisyan wa khata. Manusia tempatnya khilaf dan lupa. Nah, makanya diingatkan. Kita hadir di sini saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu. Dan yang terakhir, akhlak kita kepada Allah adalah bagaimana kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita takuti. Ya. Apa yang ditakuti dari Allah itu adalah murkanya. Adalah apa? Kemarahannya kepada kita. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Karena apa? Syadidul iqab. Allah itu maha keras siksanya.
Ya, maka kita harus takut jangan sampai Allah murka kepada kita. Itu hadirin di antara bagaimana kita berakhlak kepada Allah. Ada 4, yaitu yang pertama yang diharapkan pertolongannya, yang kedua adalah yang dicintai, yang ketiga adalah yang ditaati, yang keempat adalah yang ditakuti. Khauf, ya. Jangan sampai kita merasa aman dari kemurkaan Allah. Ya, berbuat dosa gampil santai saja. Bu, Pak, dosa itu adalah setitik noda dalam hati kita. Kalau kita tidak segera membersihkan, hati kita akan dipenuhi dengan noda-noda dosa. Sehingga kalau hati kita sudah dipenuhi dengan noda-noda dosa, kelam hitam, tidak akan ada hidayah. Seperti kaca, ada debu diantep, debu lagi nempel, diantep, dibiarin, gak dibersihkan. Lama-lama gimana? Buram. Sudah saatnya dibersihkan nih, baru sadar ya. Ternyata gak bisa ngaca karena kacanya buram. Dibersihkan. Gampang gak bersihkannya? Susah. Tidak akan sejernih waktu pertama beli. Coba kalau setiap ada debu, bersihkan. Itu akan terawat. Nah, hati kita supaya bersih, terawat itu berbanyak apa, Bu? Istighfar dan takut akan murkanya Allah. Jangan sampai saya membuat Allah murka kepada. Bapak Ibu, masih ada waktu. Insya Allah kita lanjutkan ke al-akhlaku ma'an nafsi. Apa, Bu? Berakhlak kepada diri sendiri. Artinya diri sendiri kita punya haknya. Ada hak yang harus dipenuhi. Memenuhi hak diri sendiri itu bagian dari akhlak kepada diri sendiri. Dr. Muhammad Ali Hashimi dalam bukunya Syahsiyatul Muslim menyebutkan bahwa akhlak seorang muslim terhadap dirinya itu ada 3. 1 adalah aspek fisik atau jasadiyah. Aspek fisik atau jasadiyah. Yang kedua, aspek akal atau fikriyah. Dan yang ketiga, aspek jiwa, ruhiyah. Apa, Bu? Ruhiyah. Jadi akhlak kita kepada diri sendiri mencakup 3 hal. 3. Pertama, aspek fisik atau jasadiyah. Yang kedua, aspek akal atau fikriyah. Yang ketiga, aspek jiwa atau ruhiyah. Bahasa kitanya spiritual. Oke, berarti tugas kita adalah memenuhi ketiga hak dalam diri kita itu. Jasad, fikriyah, dan ruhiyah. Isi kita, akal kita, ya, dan ruhiyah kita. Apa hak tubuh kita, jasad kita terhadap jasad kita? Yang pertama adalah hak tubuh kita. Kita harus makan makanan yang halal lagi thayyib. Ya. Jadi menunaikan hak akhlak kepada diri adalah diantaranya dengan kita memperhatikan makanan kita. Dalam surah Al-Abasa, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang menjadi makanannya, ya. Jangan segala dimakan. Walaupun manusia itu makhluk omnivora, ya, pemakan segala, ya, cireng, bala-bala, gehu, karedok, wah, ayo segala rupa, ya. Nah, di surah Al-Baqarah, Bu, Pak, kita lihat yuk sama-sama Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba
Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik. Jadi tidak cukup, halal belum cukup. Artinya apa? Harus baik makan itu. Baik itu apa? Bergizi dan bermanfaat bagi tubuh. Jadi ciri makanan makanan yang harus kita makan untuk menjaga kesehatan fisik kita, kebugaran fisik kita adalah makanlah makanan yang halal lagi baik dan thayyib. Thayyib itu baik bagi tubuhnya. Ya. Kalau anak kecil masih boleh segala dimakan. Ya. Maksudnya makanan yang biasa ya. Tapi kalau sudah berusia 50, sudah mulai selektif ya. Daging kambing itu halal, tapi bagi yang punya darah tinggi dan kolesterol, sudah jadi tidak baik ya. Harus dikurangi ya. Jangan berlebihan ya. Dan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi tubuh kita. Ya. Bagi yang punya kopi, teh itu halal, tapi tidak baik. Karena bisa membuat tubuhnya sakit ya. Nah makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi thayyib, lagi baik ya. Kalau lagi masa pertumbuhan anak-anak kita ya bagus ya, berbagai macam yang seimbang, gizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna itu ya. Karena makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi fisik kita. Kalau makanan kita bergizi, insya Allah tubuh kita akan sehat. Kalau tubuh kita sehat, ibadah juga nyaman, ya nikmat gitu. Coba kalau lagi sholat tiba-tiba kelayangan, kan tidak nyaman ya. Jadi jadi tidak khusyuk ya, kelayangan, vertigonya kambuh dan sebagainya. Kurang nikmat, saum gitu ya. Bagi yang sakit mah, aduh jadi tersiksa. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, hak tubuh kita, jasadiah kita adalah kita harus rajin olahraga fisik, latihan fisik. Ada olahraga yang Rasulullah sering lakukan. Di antaranya apa? Memanah, berkuda, berenang, lari, ya, lari cepat, ya, jalan santai, ya. Karena dalam hadis pernah disebutkan Rasulullah berlomba lari dengan siapa? Aisyah istrinya. Lomba lari, bapak sering ibu lari, jogging gitu. Itu juga meningkatkan keharmonisan gitu ya. Ya. Olahraga yang dilakukan juga harus sesuai dengan usia. Konsultasi dengan dokter ya. Dok, usia saya olahraga yang cocok apa? Boleh jadi lari atau bersepeda sudah tidak cocok. Gantinya misalnya larinya bapak mah cukup pakai treadmill di rumah gitu. Ya. Karena alasan kesehatan sebagainya. Itu fisik. Di dalam tubuh yang kuat, insya Allah akan ada jiwa yang sehat. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan diri. Nah, hak tubuh kita, akhlak kita kepada diri sendiri, jaga penampilan kita, fisik kita. Bapak ibu nggak seneng kan ya kalau kita bertemu dengan orang yang acak-acakan rambutnya, bajunya kotor ya, nggak nyaman gitu. Tapi ketika bertemu dengan rapi gitu ya, bersih, nyaman, seneng gitu. Nah, membersihkan diri, toharoh, bersuci, ya, bersihkan diri, jaga penampilan sebaik-baik mungkin yang bisa kita lakukan. Lakukan perawatan boleh, ibu-ibu pakai apa? Skincare biar glowing gitu ya. Ya, biar suami semakin sayang gitu, boleh. Ya, biar kinclong gitu. Bapak juga menjaga kebersihan fisik, jangan ala kadarnya, Pak. Sebagaimana kita menuntut istri kita untuk berpenampilan rapi, kita juga harus menampilkan penampilan yang bersih dan rapi kepada istri kita. Enak dipandang, ya, itu bentuk adil ya. Seimbang gitu. Nah, dengan penampilan yang bersih dan rapi itu Allah akan menyintai kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 212,
Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Ujung ayatnya innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gitu. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mensucikan diri, bersih, rapih, wangi. Ya, apalagi ditambah murah senyum, ketika bertemu teh senyum. Untuk baut jemedut deh. Ya, senyum. Tabassumu kali akhika sedekah kata Rasul. Senyummu pada saudaramu adalah bagian dari sedekah. Karena memberikan energi apa? Positif. Kita ikut bahagia, kita ikut senang. Gitu. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang membatasi kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya terkait dengan al-akhlaku ma'an nafsi. Akhlak kepada diri sendiri. Baru satu ya topik kita terkait dengan bagaimana hak kepada tubuh kita, jasadiah kita. Bapak Ibu, kiranya demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, ada kekeliruan kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.